Terus tuh saya pun pernah dulu tuh Pak ya, pernah ikut-ikut sidak jalan-jalan subuh habis sahur. Oh, betul. Seru banget. Itu momen yang paling ditunggu. Bener kan? Itu memang ditunggu oleh para remaja. Tidak semua habis sholat pada kali itu lama sekali. Bahkan sebelum sholat jadi menyentuh hati. Saya kasih suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih sampai sekarang ya, lagu-lagu seperti itu. Bayang lantunan azan. Oh, lantun dulu. Dan gonggongan anjing pun nyambut. Kalau Selalu dulu ada Pak ya? Ya, Selalu ada. Selamat datang di Barunge Podcast episode Ramadan. Saya Merlin. Saya Dede. Aku Nge. Aku Nge. Nah, saat ini kami sudah bersama Bapak Muzani. Bapak Muzani ini dikenal sebagai guru agama, tapi juga sering ada di event-event besar sebagai pembaca doa. Siap. Nah, Pak, boleh nggak perkenalkan sedikit tentang Bapak? Oh iya siap. Nama saya Muzani. Ya Muzani. Kemudian saya asli penduduk Kabupaten Ketapang dan tentu saja asli orang tua saya pun juga dari Kabupaten Ketapang. Bapak dari Mayak Tanjung Pura. Kalau ibu Kampung Padang. Orang Padang. Kampung Padang juga. bukan maksudnya di Kampung Padang di daerah Benua Kayu. Pikir ke sana, Pak. Dan saya lahir tahun 1973. 73 ya di Ketapang. Kemudian saya sekolah SD juga di Ketapang, SMP 1 juga di Ketapang. Kemudian madrasah aliyahnya di Benua Kayung di Kampung Kauman. Kemudian dia di Seberang sana. masih swasta waktu itu. Oke. Kemudian kuliahnya di IAIN Pontianak. Ya. Untuk keseharian Bapak sendiri itu biasanya dipanggil apa, Pak? Saya kalau masa kecil dipanggil Nani. Nani itu apa? Nani masa kecil ya. Panggilan kesayangan namanya. Iya, panggilan keluarga, orang tua, panggilan kawan-kawan bermain terkenal. Sebetulnya nama Nani itu nama panggilan perempuan, tapi saya terima saja lah. Karena belum ngerti benar kan saat itu. Kalau di radio, saya juga punya radio, Bung Yan. Lebih temannya itu Bung Yan. Di radio itu penyiar juga Pak ya? Atau Penyiar juga. Penyiar radio juga. Ya, di penyiar radio. Radio Kabupaten Ketapang. RKK. Ya RKK. Mesti banyak penggemarnya nih kalau penyiar nih. Oh, alhamdulillah dari tua muda, kemudian juga penggemar yang radio lama pun juga banyak. Berarti dari tahun berapa, Pak, Bapak kerja di radio ini? Di radio kalau tidak salah saya tahun 2005. 2005. Masih SD. Ya, 2005 sampai sekarang inilah ya di RKK dan radio Gembang Ketapang Radio. Oh, masih sampai sekarang, Pak? Masih sampai sekarang, cuma durasinya tidak seperti dulu. Acara-acara radio yang saya pandu, acara agama, dulu pernah mengasuh acara curhat remaja, pernah. Kemudian juga pernah mengasuh acara yang berhubungan dengan pesan-pesan lagu dangdut misalnya, lagu pop, lagu tembang kenangan, semua lagu lah kita terima. Karena penggemar Ketapang ini kan yang penggemar radio banyak yang mereka mengebel ini bukan hanya dari Ketapang, ada bahkan dari daerah perhuluan, bahkan ada yang di tengah laut pun mereka menggunakan, nggak ngerti saya, lagi mancing lagi nangkap ikan ada yang ngebel juga. Oke. Untuk yang saya sebelumnya tahu kan Bapak sebagai guru agama nih, Pak. Iya. Untuk dari guru agama nih dari tahun berapa? Terus juga ngajarnya di mana-mana aja? Oh iya. Boleh dikasih tahu gitu? Oke, saya kuliah tahun 97 di wisuda. 97. 97 udah lama saya Kayaknya nih. nomor berapa ya? Aku belum lahir. Tahun depannya aku baru lahir. Berarti ini termasuk muda ya. Masih, emang mukanya udah tua ya, Pak. 97 Pak ya? 97. Wisuda 97 di IAIN Pontianak. Kemudian 97 itu pula saya honor di beberapa sekolah di Kabupaten Pontianak ya. Oh, Pontianak. Kota Pontianak. Oh, sempet di Pontianak lagi ya? Saya itu nginep di asrama Ketapang di Pontianak. Oh, iya. Saya termasuk kuliahnya sih tahun
90, kemudian selesai 95, wisudanya tahun 97. Ya zaman itulah ya kan, aneh-aneh juga ya barangkali. 7 tahun Jadi juga, cukup Pak. lama. Bukan berarti telat, tapi apa namanya? Ya pada saat itu memang keadaan ya. Iya, banyak lah ya. Kemudian saya honor di SMA Pancabakti Pontianak, SMA apa namanya Ki Hajar Pontianak, SMA Kapuas Pontianak, SMA Bina Utama, kemudian MAN 1 Pontianak, SMA Negeri 2 Pontianak, dan SMA Rahadi Usman Pontianak. Jadi saya itu bergerilya banyak. Itu sebagian sekolahnya udah nggak ada gitu ya? Ya udah pada tutup sekarang. Tapi yang masih ada SMA Kapuas masih ada. Masih ada ya? SMA Bina Utama Iya. sudah tutup. SMA Pancabakti masih ada. SMA Rahadi Usman saya dengar udah tutup juga ya. Dia sempat malang buana di Pontianak. Oh, Gimana sih? 14 tahun saya di Pontianak. Akhirnya bisa ke Ketapang gimana Pak? Balik kampungnya? Saya ini kan apa namanya, kalau habis wisuda kan kita kan sambil cari nunggu-nunggu pendaftaran pegawai ya. Pengen pulang kampung itu sangat berat karena sudah kelamaan gitu ya di Pontianak 14 tahun. Saya hampir hafal sudut-sudut kota Pontianak. Karena zaman itu pun dari sebelum adanya mall sampai adanya mall udah saya rasakan pula, dan banyak organisasi juga yang saya ikuti di Pontianak, maksudnya kegiatan-kegiatan seperti sekarang ini. Saya suka bergaul, suka berteman dengan kawan-kawan, termasuk yang mengajar tadi. Saya sering menerima mau mengajar apapun karena saya itu berpikir ini kesempatan dan saya harus menggali ilmunya pada malam hari. Jadi saya itu bayangkan bukan hanya ngajar agama, ngajar sosiologi. Oh, banyak nih, Pak. Iya, banyak. Ngajar apalagi ngajar sejarah yang paling lama. Kemudian ngajar geografi. Oh, dia pernah Pak ya? Iya, banyak. sekali. Tapi kalau untuk sekarang ngajarnya di mana Pak sekarang? Sekarang di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang. MAN 1. Oh, udah di Ketapang. Iya, dari Berarti balik Ketapang. Ketapang tahun berapa, Pak? Balik Ketapang tahun 2004. 2024. Bayangkan dari tahun 1990 sampai 2004. Saya 14 tahun di Pontianak. Setelah itu udah sampai Ketapang nih, kan langsung ngajar atau ada profesi lain? Tambah lagi ngajar saya. Saya ngajar di SMA PGRI. Kemudian saya pernah ngajar di SMK Al-Haub. Pernah sebentar saja. Kemudian saya pernah ngajar juga mengabdi di Asupiah di Seberang. Kemudian saya alhamdulillah enggak ceritakan sih, pernah jadi dosen di Al-Haud. Nah, asisten Pak Wahyono pada saat itu ya dosen. Di administrasi pendidikan. Ambil terus. Apapun diambil ya, Pak. Diambil. Kerja halal banget. Iya, betul. Terus saya juga pernah dosen sebentar juga menggantikan Pak Wahyono di Poltek dulu ya. Sebentar juga. Kemudian yang paling lama saya ngajar di Akper Pemda di Persimpangan Sonan. Sekarang kan tapi tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Itu sebagai guru agama. Itu dosen agama. Oh, dosen agama ya, tetap agama-agama. Tetap agama ya. itu. 9 tahun saya ngajar itu. 9 atau 10 tahun lah. Kemudian sekarang ini masih dosen juga di AMKI. Oh, masih sampai sekarang. Berarti kalau Bapak yang untuk memulai jadi pembaca doa ini Pak dari tahun berapa? Iya Pak, jadi kan kita nih pertama kali ketemu dengan Pak Muzani itu justru malah di acara-acara. Acara-acara, betul. Sebagai pembaca doa. Ini apapun acaranya, sering sekali ketemunya Pak Muzani baca doa. Ada cerita nggak Pak dari awal? Oh iya. Saya berawal dari teman ke teman. Saya ini memang hobi di Aliyah. Saya sering membawa anak-anak itu ke event-event waktu zaman saya masih wakil kepala sekolah di Aliyah. Itu saya paling hobi membuat anak itu melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Sampai kalau tidak salah saya hampir 28 eskul zaman saya pada saat itu. Zaman itu. Jadi saya itu sering ke lapangan futsal, lapangan bola, terus ke seni tari. Pokoknya saya suka memasuki wilayah-wilayah termasuk perpustakaan. Anak-anak itu yang sampai nganggur gitu. Disitulah saya banyak kenalan dengan IO. Berjiwa muda sebenarnya. IO, saya kenalan dengan IO. Ya sebelumnya saya juga kan sering khotbah ya ke masjid ya. Jadi mungkin orang ngelihat kan hampir kalau saya hitung hampir 70-80 masjid lah saya khotbah ya. Jadi mungkin ada orang yang melihat, wah ini boleh ini. Saya kan suka
menada-nadakan khutbah. Jadi orang cocok untuk doa. Karena luar biasa, hampir semua event di Ketapang nih, pokoknya ada selalu Pak Muzani baca doa. Di mana-mana ganti, Iya. berarti terkenal nih Pak. Dari mulai acara olahraga, Olahraga, acara pemerintahan, pemerintahan, semuanya. seni. Iya. Wajar lah, soalnya ekstrakurikuler semuanya dimasukkan ke anak muda, jadi anak muda pun kenal sama Pak Muzani. Kenal, suka saya. Oh. Saya suka mempertemukan ini juga anak-anak eman dengan anak SMA lain biar mereka itu banyak positif thinkingnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Jangan sampai dia itu duduk ngumpul, Yang tak ada. malas-malasan. Itu Tapi nih Pak, ada yang mau saya tanyakan Pak, terkait sekarang kan bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh keberkahan. Bagi Pak Muzani, sebenarnya makna bulan Ramadan ini seperti apa sih Pak? ya, makna bulan Ramadan ini adalah satu peluang yang diberikan Allah SWT ya, membuka pintu langitnya supaya manusia yang terutama yang akil balik lah ya, bisa diberi kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal sebenarnya ya. Karena kalau hari-hari biasa kan pahalanya, kalau hari biasa umpamanya ngaji gitu ya, baca satu ayat Al-Quran itu pahalanya cuma satu. Nah kalau di bulan Ramadan bisa menjadi kelipatan 10 bahkan lebih satu huruf ayat Al-Quran itu. Nah kalau kita pikir kalau nilai 10 satu huruf, Al-Fatihah itu 139 huruf. Berarti kalau dikalikan 10 saja, jadi berapa ya? 1390 huruf. Kalau dikalikan satu huruf itu 1.000 rupiah, berarti 1.390.000. Berarti amalnya seperti itu ya, Iya. satu huruf meningkat karena Meningkat di bulan lagi. Ramadan. Dilipat gandakan. Dilipat gandakan pahalanya itu. Jadi peluang saya beri contoh gini. Di bulan Ramadan ini kan ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan sama dengan pahalanya 82 tahun bulan ya. 82 bulan itu artinya apa? Maksudnya 82 bulan atau 8 bulan? Gini saja, 82 tahun. Saya beri contoh. Yang beribadah. Pahalanya. Beribadah di malam Lailatul Qadar itu pas- sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan. Ya. 1000 bulan sama dengan 82 tahun. Nah, kita hanya beritahu saja. Ada laki-laki dan perempuan, mohon maaf ya, kalau dia melakukan perbuatan asusila, katakanlah dalam Islam itu perzinahan, itu kan dosanya kan 70 tahun. Nah, hebatnya malam Lailatul Qadar itu, dosa orang yang melakukan perbuatan itu bisa ditutup dalam satu malam. Karena apa? 82 tahun dikurang 70. Itu Baik, jadi hebatnya. artinya bulan Ramadan ini selain juga bulan yang penuh berkah, juga adalah bulan yang penuh pengampunan. Iya, kalau tidak menggunakan Lailatul Qadar, kapan kita umur kita kalau 70 dapat bonus lumayan kan? Tapi ini Pak, ada yang mau saya tanyakan. Bulan Ramadan ini kan selain bulan yang penuh kebaikan, berkah, penuh pengampunan, tapi sebenarnya satu sisi juga bulan Ramadan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu. Karena pasti ada suasana yang beda di antara bulan-bulan yang lainnya. Kalau Pak Muzani apa sih Pak yang paling dikangenin, yang paling ditunggu-tunggu dari bulan Ramadan? Momen atau suasana atau apa? Iya, saya sebelum saya jawab itu, saya ingin memberikan informasi bahwa bulan Ramadan ini kan bukan mengekang nafsu, tapi mengendalikan nafsu. Nah, saya ingin ceritakan sejarah nafsu. Dulu akal dipanggil oleh Allah, wahai akal, siapa engkau, siapa aku? Kata akal, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Kemudian nafsu lagi dipanggil, wahai nafsu. Nafsu tidak menjawab, dia diam. Siapa engkau, siapa aku? Apa kata nafsu? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Kemudian Allah menyuruh malaikatnya menghukum nafsu di satu tempat seperti neraka jahanam ini selama 1000 tahun. Ditanya lagi, dikeluarkan. Ditanya lagi nafsu, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Nafsu menjawab lagi, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Panggil lagi malaikat, dihukum lagi 1000 tahun di tempat yang paling sejuk, yaitu seperti salju lah, lebih salju. Keluarkan lagi 1000 tahun, ditanya lagi, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Maka nafsu juga menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Dihukum lagi selama 1000 tahun.
Terakhir, ini dihukum yang ketiga ini dihukum tidak diberi makan, tidak diberi minum. Nah, yang 1000 tahun tuh keluar, barulah nafsu ditanya, siapa engkau, siapa aku? Maka nafsu menjawab, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Nah, makanya orang puasa intinya itu kalau dia mau menahan lapar, mengendalikan itu lapar, makanan, minum, disitulah dia menemukan kebahagiaan, mengendalikan nafsu. Tapi kan suasana Ramadan itu memang beda ya. Suasananya luar biasa. Dia itu rahmat kan turun semua. Kita memandang segala sesuatu itu menjadi indah terus ya. Biasanya nih Pak, bulan Ramadan tuh apa yang paling ditunggu? Terutama makanannya nih Pak. Karena bulan puasa nih tiba-tiba keluar ada banyak makanan-makanan yang khas. Favorit saya ya. Air kelapa muda. Air kelapa muda. Segar tuh Pak. Itu memang apa namanya? Saya membayangkan pohon kelapa pergi ke kampungnya misalnya ya, atau melihat orang manjatnya, jadi bayangan saya itu udah kemana-mana tuh. Enaknya meminumnya tidak saya campur es, misalnya kita minum kayak air tradisional ditunggang, rasanya beda. Nah gitu. Sampai harus bayang-bayang gitu ya Pak? Ya harus di imajinasi apa namanya? Imajinasi ya betul-betul. Nah itu jadi suasana apa zaman dulu kekinian itu bercampur aduk dari air kelapa itu. Tapi untuk bulan Ramadan itu tidak diwajib, maksudnya tidak bukan makanan wajib kan air kelapa ini? Enggak juga, karena favorit ya Pak ya? Ya favorit ya. Kalau yang lain-lainnya kan kita, kalau umur saya nih, ya kita mendahulukan makanan-makanan yang air hangat dulu ya, buka puasa kurma air hangat, habis itu barulah apa kelapa. Kalau makanan itu takjilnya saya lebih senang dengan bingke ya. Bingke. Tahu. Bingke khas Melayu. Bingke ini kan banyak, ada rasa telur, dulu ada rasa durian, banyak rasa ya. Oh dulu gitu pilih-pilih ya. Sekarang cuma satu rasa kali? Nah sekarang kan di jalan, bukan promosi sih, di jalan PLN, dekat PLN itu ada puluhan rasa. Oh dekat PLN sini ya? Ada puluhan, dan sekarang banyak berkembang bingke-bingke yang waduh, apalagi kalau lewat apa namanya WA, yang dagang-dagang WA tuh, waduh banyak jenis ini, orang makin kreatif. Kalau kreatif luar biasa, saya waduh banyak orang cari rezeki dengan menggunakan otak dan pikirannya. Nah ini kalau makanan Pak ya, jadi bingke luar biasa, terbayang-bayang nih Pak, jadi tidak bisa kalau kita cari bingke nih jam segini. Apa mokelnya sebutannya? Iya mokel, kalau anak muda tuh bahasanya mokel Pak, batal puasa tapi tidak boleh Pak ya. Oh enggak, tapi ini Pak, mengurangi saja. Pak Muzani kan luar biasa pengalamannya dari dulu sampai sekarang, pasti punya banyak perjalanan Ramadan yang dilewatin nih. Masih ada nggak Pak ingatan-ingatan ya suasana Ramadan zaman dulu yang dikangenin atau gimana? Perbandingannya dengan Ramadan sekarang tuh seperti apa? Zaman dulu gimana sih Pak? Zaman kecil Ramadan tuh? Oh iya, di zaman kecil Ramadan itu kesannya tidak membandingkan mana bagus enggak lah ya. Beda kesan ya. Di zaman kecil, tapi masih sekarang itu masih terbayang-bayang, karena sebelum menyambut Ramadan itu anak-anak di Ketapang itu membuat torpedo, meriam kecil tuh, pakai buluh tuh, pakai buluh torpedo dia, kayak meriam yang disemprong yang dam, meriam yang besar tuh, tapi kecil dia. Kadang-kadang adik kasih minyak tanah, pakai karbit Pak ya kadang ya. itu kalau mereka bertanding pakai karbit, tapi zaman kami dulu dilarang. Cari karbit. Harus bertiup loh sampai. Itu diciup, lilin ya pelita ya. Ya diciup, bunyinya dum gitu ya. Jadi mulai dari sore itu malam sampai subuh, ya Allah luar biasa ya. Belum lagi ada keriang Bandungnya yang di jalan-jalan tuh. Bandungnya Bandung. Enggak. Jadi kayak semacam pelita Pak ya? Pelita, agak besar, yang bulat gini. Iya. Kan itu biasanya kalau malam, jadi sepanjang jalan biasanya Pak ya. Iya, ramai di kampung-kampung. Serunya di situ. Kemudian dulu kan orang mikrofon ini kan tidak seperti sekarang ya, hanya beberapa menit. Kesan-kesannya hasil model lama itu tuh ada. Jadi menyentuh hati. Saya kasih contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih sampai sekarang ya, lagu-lagu seperti itu. Bayang lantunan aja. Lantunan dulu, dan gonggongan anjing pun nyambut.
Kalau Selalu dulu ada Pak ya? ya Selalu ada. orang kalau azan ikhlas, azan ini kan para setan-setan ya, bukan hanya bulan Ramadan, berlarian berhamburan takut dengar suara azan. Kalau di azannya ikhlas sih. Iya. Tapi kalau azan orang tidak ikhlas, makin dekat. Jadi masih terbayang Pak ya? Masih. Suasana Ramadan zaman kecil. Sampai sekarang surau masjidnya itu tidak bercat seperti sekarang. Jadi kesan-kesan alami itu ada. Masih putih gitu apa Pak? Oh, ada yang tidak bercat, ada yang bercat. Ada yang alami, ada yang menarai dari kayu. Bahkan sebelumnya azan itu tidak pakai mikrofon sekarang. Mereka yang pakai Corong dibuat dari kayu atau dari apa ya, saya lupa. Manjat ke menara, azannya begitu. masih alami sekali ya. Tradisional zaman itu. Terus tuh saya pun pernah dulu tuh Mbak ya, pernah ikut-ikut sidak jalan-jalan subuh habis sahur. Oh, betul. Seru banget. Itu momen yang paling ditunggu. Bener kan? Itu memang ditunggu oleh para remaja. Tidak semua habis sholat mereka itu lama sekali. Bahkan sebelum sholat Iya, jalan-jalan pagi. sudah banyak mereka itu. Seru Ya Allah. sebenarnya kayak gitu ya kan? Itulah bulan Ramadan saat itu mereka berpapasan, ya malumlah kan laki-laki perempuan. Jadi indah sekali saat itu. Biasanya Ramai. orang janjian juga yang pacaran, "Yuk kita jalan subuh." Itu benar. Tapi berarti itu masuk Kayak ibadah. pengalaman banget sih. Iya. Amalnya ya itu berarti tinggi kan kalau amalnya kayak gitu. Iya, apa namanya? Niatnya Itulah ya hikmah dari puasa itu menebar kasih sayang. Apa yang kita lihat itu indah sekali. Bahkan yang tidak pernah bangun subuh. Mantap. Jadi bangun subuh. Jadi banyak ya sebenarnya manfaat-manfaat Ramadan ya untuk kita nih, cuma beda vibes-nya aja. Jadi saya pernah ada baca Pak. Jadi sebenarnya salah satu hikmah kita berpuasa sebenarnya adalah Allah ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kita puasa dari pagi sampai petang. Allah ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kita mampu mengendalikan nafsu. Kita mau sholat tarawih malam, sebenarnya kita mampu untuk sholat tahajud. Allah menunjukkan bahwa kita sholat subuh ramai. Sebenarnya Allah ingin menunjukkan kalau kita sebenarnya mampu untuk bisa bangun sholat subuh di bulan-bulan yang biasanya dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita bisanya hanya di Ramadan? Oh iya, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Itulah Ramadan itu sebelum Ramadan itu datang, gembar-gembor Ramadan itu sudah ada. Jadi orang tuh pengen tahu itu tinggi ya bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan ini kan hadis yang sering kita dengar sih ya, bahwa setan-setan dibelenggu, pintu surga neraka dibuka gitu, pintu surga dibuka gitu ya. Jadi bulan Ramadan itu ibarat seorang yang ingin menanam gitu ya, menanam benih padi dan berbondong-bondong pergi ke sawah ingin menyiram itu segala macam lah ya. Jadi bulan Ramadan ini orang ya kalau melakukan bulan Ramadan itu dia malu dia kalau melihat kawannya pergi ke masjid jenda gitu kan. Jadi terbawa suasana juga Pak. Terbawa suasana. Walaupun di masjid perang sarung Pak ya. Gimana? Sampai masjid perang sarung. Oh iya, perang sarung. Anak-anak kecil. Tadarus Pak ya. Tadarus ini di mana-mana masjid. Surau berlomba-lomba tadarus. Itu Suasana apa sih? Tadarus tuh? Ya, jadi memang di bulan puasa itu biasanya kita meningkatkan ibadah kita gitu. Baik dari di sholat, ya sedekah, termasuk juga membaca Quran diperbanyak Pak ya. Iya. Kalau dulu belum ada menara-menara, orang masang mik corong ya di pohon-pohon kelapa dulu. Dulu ya Pak. Seru. Pohon kelapa. Baik, luar biasa ya. Suasana Ramadan. Suasananya ya Allah, saya tuh sampai sekarang menjadi ketenangan bagi saya kalau berimajinasi pada masa-masa lalu. Senyum macam orang gila. Allah ingat masa kecil. Kenangannya tiba-tiba. Filenya itu melekat di otak kita itu. Karena kenangan zaman dulu tuh paling punya momen-momen spesial ya Pak ya. Termasuk mengenal lawan jenis zaman dulu tuh senang ketemu di surau, jalan balik. Udahlah ikutin aja alurnya. Banyak sekali kenangannya. Kali dah ketemu sekarang udah pada tua semua. Nah, untuk ini nih Pak, saya ini penasaran. Kira-kira tuh keberatan ini kita nih ya di Ketapang nih kan banyak nih suku agama nih. Contoh saya sendiri lah. Saya sendiri kan sebenarnya non muslim nih Pak. Ya, Ian Natalan ya. Saya ini Natal. Ayo nggak puasa hari ini ya. Tentu. Oh iya, bagus.
Keberagaman di Kabupaten Ketapang sendiri nih perubahannya dari masa ke masa nih gimana Pak menurut Bapak? Misalnya contohnya makin banyak toleransinya kah atau dulu gimana tiba-tiba di sini gimana tahun ini gimana gitu Bapak? Gimana sih dulu keberagaman di Ketapang kan sudah semenjak dulu kan Pak? Ada Oh iya, suku, orang ada Ketapang ini juga. terkenal ramah-ramah dulu. Iya. Dulu? Ya, dia dulu itu. Sekarang masih Pak? Nggak, zaman dulu ya, bukan dulunya. Maksud saya. Dari dulu berarti Pak ya? Dari dulu. Yang menyatukan Ketapang ini kan menjadi bahan cerita ini kan dulu jalan tuh bukan aspal kayak gini. Iya. Pakai kulit kerang, kulit ala-ala. Nah, Sebut kota Lala nih? iya, kota ala-ala. Jadi penuh nih. Kulit ala-ala dulu tuh. Jadi orang kalau berlimpasan saling sapa karena dia kan tidak bisa laju ngebut kan masuk ban sepeda. Oh, jadi lengah kita botol. Tegur siapa dengan siapapun ya, baik dengan suku manapun, agama manapun. Jadi zaman itu mereka menjadi akrab, ya. Dulu itu tidak ada istilahnya ras sekarang ya, suku agama. Mereka itu sangat akrab, bahkan macam saudara di Ketapang tuh. Sampai sekarang pun juga ada, karena perubahan-perubahan keluar masuknya penduduk ya. Ada yang datang dari mana-mana ke Ketapang, kemudian ada lagi yang keluar ke Ketapang merantau, nyatu makin ramai, terjadi lagi perkawinan silang nih ya. Melayu kawin dengan Madura, Madura kawin dengan misalnya Cina, Cina kawin dengan orang Dayak. Terjadi perkawinan silang, akhirnya menjadi satu semakin membaur. Sekarang itu ya, apa namanya, kita harap terus menerus lah kayak gini ya. Mereka saling menghargai, udah darah-darahnya itu udah banyak. Kalau dalam Islam namanya sudah bersanad-sanad. Mudah-mudahan keberagaman di Ketapang terus terjaga. Iya, terjaga itu. Sampai sekarang iya. Pak, saya mau nanyakan ini. Ini kan di bulan puasa ada banyak yang nonton barangkali ini. Mungkin anak muda juga mungkin nonton. Nah, ada nggak Pak pesan untuk bulan Ramadan ini dari Pak Muzani? Nah, jadikan bulan Ramadan ini menjadi motivasi kalian ya, bergaul, mengumpul sama-sama kawan, kemudian tentu di sisa umur itu kan harus semakin giat menambah pundi-pundi ibadah. Ya, kita mohon maaf ya, mau terawih yang 8 atau 20 sama-sama apa namanya dalilnya sama kuat. Jadi itu udah zaman dulu itu dipertentang. Yang penting kita terawih itu khusyuk. Terawih itu habis terawih bersalaman, berkenalan, dapat takjil, dapat teman baru. Terus suasananya mendengar salawatnya, mendengar itu ininya. Jadi suasana kita itu benar-benar hidup ya untuk siapapun bulan Ramadan ini ya. Tidak ada lagi iri dan kisomong sebagainya. Kita tetap komitmen bahwa kita ini adalah manusia yang dilahirkan saling tolong-menolong, saling kenal-mengenal dan sebagainya. Ini menambah ibadah Pak ya? Menambah ibadah itu peluang itu besar. Nah, ini tidak sadar nih, kita ngobrolnya udah panjang banget nih. Oh sih, banyak sih Tapi pengalaman. Pak, sebelum kita tutup Pak, kita punya satu pertanyaan terakhir untuk Pak Muzani. Boleh barangkali Pak kasih kita ini ada rekomendasi. Satu nama. Satu nama yang Pak Muzani tahu lah di Ketapang ya barangkali. Jangan yang jauh-jauh ya. Yang bisa Di kita Ketapang, undang. yang menurut Pak Muzani harus kita undang juga di sini. Saya coba teman saya di Panti Asuhan An-Nawawi itu Wahyu Islami. Wahyu Islam. Nah, namanya dia mu'alaf Wahyu Islami. Pak Wahyu Islam. Nah, Wahyu Islami namanya. Kalau boleh, dia mengasuh anak-anak yang yatim piatu, dikumpulkan di apa namanya tempat Inspiratif Pak ya. Bayangkan anak yatim piatu itu dicari, diambil, bukan nyetor untuk dicari, diambil, bawa dengan gratis makan minum. Pak Wahyu Islami. Pak Wahyu Islami. Ya pesantren. Mudah-mudahan ya Pak Wahyu Islami nonton lah ya. Nanti Bapak Nanti lah saya anu ke dia. Mudah-mudahan. Bagian akhirnya. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu. Siap. Mudah-mudahan Pak Wahyu Islami kalau memang ada waktunya, mudah-mudahan kita bisa ngobrol juga sama seperti ini, membahas banyak hal, membahas putar tadi keseharian ataupun hal-hal yang baru yang barangkali bisa bikin kita baru juga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sumber Rasa yang telah menyediakan tempat yang luar biasa ini dengan desain-desain jadul Kabupaten Ketapang. Jadi jangan lupa mampir di Sumber Rasa.
Oke, jadi sekian dulu podcast baru bersama Pak Muzani. Saya Merlin. Saya Dede. Aku Dan kamu kamu.